rata-rata outlet mempekerjakan dia 2-3 Udah orang. nggak usah dihitung. Masih dihitung ya? Kena Kena pula. pajak lu. Iya. No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it. No, no, I get up. No, 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 I get up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hari ini kita jalan-jalan nih. Sebelumnya saya Yuli. Saya Wahyu. Nah, ini nih tamu kita nih. Yuli. Saya Yudi Efrinaldi. Rinaldi. Ya. Mungkin sebagian orang tahu ya. Tahu ya. Tapi banyak juga yang belum tahu, Belum tahu makanya nih, kita nah, perkenalkan. Iya. Jadi kita Brandnya udah kemana-mana, mungkin orangnya belum semua tahu orangnya gimana. Iya benar. Jadi kita hari ini ada tamu istimewa, ownernya Es Nggak Beres. Es Nggak Beres. Oke Yud, kami mau dengerin nih cerita sedikit-sedikit nih mengenai Es Nggak Beres ini. Sebelum itu kakak ada hal yang harus kakak tahu. Apa tuh? Yudi ini perjalanannya panjang dan dia jiwa dagangnya, entrepreneurnya memang kita Bener. harus akui. Bener. Nah ini kan dia pernah punya Gojek, ya kita nggak tahu hari ini masih berjalan atau tidak, tapi pada sukses pada waktunya saat seingatku saat Gojek belum masuk, Iya. mereka cukup punya peran di kota kisaran ini. Betul. Kemudian bubur dulu ya, bubur senja. sebelumnya kita belum tahu. Coba Jakarta. ceritakan dulu Yuk. Iya, kita mau denger ya. Mau dengar Iya, dulu ya. bagaimana Dari awal-awal kisahnya, dulu. gitu. Jadi awal saya berentrepreneur, terjun ke dunia entrepreneur itu di tahun 2017 tuh. Ketika itu 2017. ya saya putuskan resign sebagai karyawan di Satuan Lalu Lintas. Jadi awal usaha itu pertama sekali di bubur ayam. Bubur ayam, Iya benar. Bubur ayam di awal 2017 sampai akhir 2018. Itu apa namanya, memulai bubur ayam itu apakah idenya dari mana, kemudian apakah memang satu ide itu atau dapat beberapa ide kemudian memutuskan satu ide itu untuk dijalankan? Iya. Ya, kalau saya mulai bisnis itu Bang, saya sukai produknya. Produknya Kemudian suka dimulai dari suka Ya, produk ya. mungkin saya suka bubur ayam kemarin waktu ke Medan, mungkin ke Jawa. Jadi saya pikir pas gitu rasanya. Saya mulai cari resep banyak sebenarnya di internet banyak. Anak-anak muda siapa aja pun bisa ambil resep di mana aja. Baik langsung ke warungnya, ke jualannya atau cari referensi di internet, YouTube segala macam. Mulai dari situ coba-coba karena memang nggak pandai masak dulu Bang. Karena mau bisnis itu semangatnya jadi pandai masak. Iya benar. Jadi bubur ayam awal pertama booming juga kemarin. Iya, benar. Iya. Satu hari bisa menjual sampai 200 mangkok. Wow. Aku pernah rasa loh. Ada beberapa Sampai kali beberapa setelah kali itu pernah. hilang pencarian. Betul. Karena kita kemarin di kaki lima kan, jadi kalau hujan susah. Karena pun mesti bangun pagi juga, pagi kali. Karyawan juga sebagian udah cari pekerjaan lain, jadi nggak bisa diteruskan. Kemudian setelah itu kemarin di bubur, mulai dari bubur juga kita ada sistem delivery kemarin tuh. Satu-satunya makan di kisaran ini yang pakai sistem delivery adalah bubur itu. Awal ya, Ya, awal mengawali ya. dulu itu ya. Nah, jadi kemudian ada, kita lihat di Facebook kisaran ini namanya grup kuliner. Nah, di situ banyak yang menjual sebagai wadah kawan-kawan Iya. kuliner rasahan. Nah kebetulan siang ini jadwal kita ada sama dia. So, dia juga. betul. Nyambung itu nanti luar ya. biasa, dia juga luar biasa dia. Hanya ide kecil tapi manfaatnya sampai hari ini kan kita Iya. kita rasakan untuk masyarakat kita. Nah, Kemudian lanjut. dari sistem delivery itulah saya coba untuk bantu kawan-kawan pengusaha. Jika tidak ada kurirnya, saya bangun Gojek. Nah, itu kisaran. Oh itu mulai. dimulai dari situ ya. Ya, dari situ. Kecil-kecil melalui WhatsApp, lama-lama ya banyak yang membutuhkan ternyata kan. Nah kemudian itu kan kalau nggak salah sempat membuat aplikasi ya waktu itu ya. Ya betul. Iya. Karena yang membuat aplikasi kita orang lokal juga Bang. Itu orang Bandar Pulau kemarin kita pakai. Karena memang kita kurang sempurna mungkin Iya. aplikasi itu.
jadi nggak bisa dipakai banyak orang, sebagian orang aja yang bisa pakai. Nah, masuk kompetitor di kisaran ini kita mulai terkikis lah. Iya. Nggak ada masalah sebenarnya. Nah, yang penting jangan lelah untuk berusaha. Nanti sama-sama kita bangun potensi pemuda ke depan untuk bisa nyambung dengan perangkat-perangkat yang ada, baik pemerintah ataupun swasta gitu kan. Itu kan proyek ke depan. Yang penting Yudi tetap berkreasi. Nah, dari situ terus apalagi tuh? apalagi? Namanya juga usaha, kadang-kadang ada yang naik ada turun Bang ya. Oh ya, benar. Jadi Kijek di masa-masa sulitnya saya coba pikir lagi apa yang bisa menghasilkan uang. Kemarin tepat di Ramadan 2019 saya coba untuk jualan es. Jualan es bukan seperti yang sekarang ini. Iya. Saya jualan es buah di blender, dimasukin ke tong-tong, dijual 5.000 gitu. Alhamdulillah laris. Seperti jus gitu lah. Ya, seperti Memang jus ada blender. tuahnya kan. apa yang dijualnya laris, gitu. bukan hanya laku tapi laris gitu. Kekuatan dari bisnis kita adalah memang promosi Bang. Promosi, ya. Dan itu hampir 90% dari sosial media. Sosial media, memanfaatkan Iya. sosial media ya. Jadi kita mungkin udah dikenal banyak orang, mungkin ini udah pernah usaha gitu kan. Apa yang dijual pasti laris. Orang tertarik mungkin dengan iklan kita di sosial media. Nah, jadi saking larisnya itu ada salah satu pelanggan kita gitu yang mungkin nggak asing di Asahan ini, Bang Husni Mustafa yang selalu bilang nggak beres. Jadi asal mau beli sebelum mau berbuka kehabisan gitu. Nggak beres Ya, kau kan. beres nih, es Bang, kuning. Biasa deh. Nggak beres kan ya. Nah, dari situlah muncul merek itu. Muncul merek itu ya. Jadi Hingga merek sekarang itu bukan jadi pemikiran kita, tetapi istilah orang yang merasa kecewa ya. Iya. Rasanya nggak bisa minum. Kecewa es nggak kedapetan. nggak gitu. kedapetan Iya, deh. Nggak beres. Karena gini, karena kalau kita lihat masyarakat ini kalau sudah branded, nama aneh unik, kenapa nggak dicoba kan gitu ya? Iya, betul. Setelah dicoba dan merasakan bahwasanya rasa es itu memang layak gitu dengan harga yang kita bilang tidak mahal gitu ya, tidak mahal, harganya bermasyarakat. Jadi yuk setelah itu bertahan terus dengan es nggak beres. Karena pernah ya kita jalan beberapa kali sampai sekarang itu kalau mulai sore itu jalan yang pertama kali es nggak beres ini dibuka kan gitu, macet itu Yud. Ya, betul. Benar macet ya, penasaran apa ini gitu. Karena dengan nama es nggak beres jadi kita Sudah lekat berapa gitu. lama es nggak beres? Berarti sudah ada setahun ya? 8 bulan. 8 bulan ya? Di Juni 2019. Nah ini kan rasanya dulu dari mana rasanya nih dulu, pemikirannya? rasanya. Apakah pemikiran sendiri atau dari yang lain gitu? Nah, jadi untuk menu-menu yang udah dirasakan banyak orang sekarang, mungkin ada 37 rasa. Di awal memang nggak segitu dia kita munculkan. Di awal kita Ada jualan berapa tadi? 37 Kak. 37. Di awal kita jualan cuma 3 rasa, Om. Oh, 3 rasa. 3 Apa rasa. aja itu rasanya? Melon, mangga, sama jeruk kemarin tuh. Cuma 3 itu aja kita launching. Dan di awal sebenarnya kita jualan di 3 rasa pun itu sebenarnya kita masih pakai menu yang di bulan puasa, Bang. Oh, masih di gitu. Masih ya itu hari pertama itu memang kacau kali rasanya. Oh iya. Ya, jadi kita testimoni di Facebook hancur kali. Oh, iya. Ada yang bilang ini memang betul kayak mereknya gitu kan, rasanya nggak beres, nggak enak gitu. itu. Kalau aku bilang, ada yang bilang komen gini, Dibully lah ya. dibully betul Pak. Aku memang kalau ngomong ini nggak bohong kata yang komen gitu. Ya situ gue pikir Bang, malam itu jam-jam 9 malam. Jadi pecut lah ya. Iya Bang, kalau diteruskan ini nggak bisa ini, nggak bisa, betul-betul nggak bisa jadi uang lah gitu kan. Jadi saya buka-buka resep, kira-kira minuman kekinian itu apa? Itu kita sharing di YouTube, di internet segala macam. Kira-kira apa yang mudah dibuat dan bisa dirasakan orang banyak, enak gitu. Jadi sharing YouTube, langsung malam itu juga jam 11 kita praktek Bang. Oh gitu langsung ya. Wah, Pokoknya lihat, pelajari, bentar praktek. Praktek, besok lagi jualan. Besok, oh langsung. Iya Bang. Oh, gitu.
Nah, Dengan rasa-rasa baru itu tadi. 3 rasa itu tadi. Tiga rasa Tiga rasa itu. Jadi langsung belanja pagi, mulai racik-racik jam 9 pagi. Heeh. Coba rasakan sama mama, aduh bapak ini tes tuh. Oh enak, udah jualan langsung Bang. Jadi intinya kalau mau wirausaha itu memang action Bang. Action Iya, ya. Jadi jangan banyak berpikir macam-macam lah. Ini Ya, lah, berpikir ini- boleh tapi jangan Iya. terlalu lama kali berpikir, nggak action ya, Iya. jalan-jalan. Kapan actionnya Ya, betul. gitu ya. Maksudnya ini laku apa enggak gitu. Kira-kira nanti aku untung apa enggak atau nanti rugi pula nanti ya gitu. Apalagi kalau ada rasa-rasa gengsi untuk berdagang itu. Itu tinggalkan. Tinggalkanlah. Tinggalkan. Itulah kuncinya. Nah, sekarang kan sudah merambah ke luar daerah Luar sepertinya. Ya betul. Nah, di mana saja, apakah sudah di luar provinsi juga selain Sumatera Utara atau masih di sekitar kabupaten-kabupaten di Sumatera Utara? Alhamdulillah sekarang udah 3 provinsi Bang. 3 provinsi. provinsi. Mana aja tuh provinsinya? Sumatera Utara, Terutama Sumatera Utara, Aha. kemudian Banda Aceh, Banda Aceh, kemudian Riau Bang. Riau. Oh, Ya. Riau. Nah, cuman yang udah berapa sampai hari ini sudah berapa Cabang ya. cabang? Outlet sekitar 150 lebih. 150 Dan itu lebih. kamu Wow. kamu kawal terus. Ya kita kawal. 100 Kak. kakak. Kita Jadi kawal. mereka beli branded atau dari kalian ini bahan-bahannya semua? Kemitraannya dia kan Mitra bisnis ya? kemitraannya. Bisnis kemitraan, ya. Franchise namanya. Princess ya, iya Jadi iya iya. kita nggak ada ambil persenan atau Persenan. bagi hasil, kita nggak ada seperti itu. Atau royalti gitu nggak ada. Kita cuma supply bahan baku. Suplai bahan baku. Jadi dari sini supply bahan baku. Supply bahan baku. Terpusat supply di bahan baku. kisaran. Oh, terpusat kisaran. Nah jadi 100% keuntungan itu untuk mitra. Nah, jadi, Iya iya iya. nah alhamdulillah setiap outlet sekarang itu penjualan minimal 100 porsi Bang. 100 porsi porsi. rata-rata setiap outlet. Dari Outlet, 150 outlet. Ya, Wow. 100 itu minimal. Ada yang bisa Minimal. sampai 400, 500 satu hari. Tergantung pasar market daerah Pasar masing-masing. market daerah masing-masing. Jadi ya. kalau ini es nggak beres nih, kan kita pasti ada kenang-kenangan gitu di brandednya gitu kan, asli kisaran gitu. Atau buat seperti itu kah? Yang untuk luar kota Enggak, tetap sama. es nggak beres. Iya, Tetap sama. tetap sama. Mungkin kita tonjolkan seger kali bahannya itulah mungkin. Oh, ya. seger Nah, kali bah. itu Oh, udah jadi dengan ciri sumut lah gitu. ciri Iya, ya. iya, ciri sumut. Tuh. Nah, kalau mungkin ngambil dari ciri khas asahannya dari logo, warna logo Bang. Oh, iya dari merah, logo. hijau, kuning gitu. Itu udah logo asahan itu ya. Iya iya tetap. Inovasi dengan es nggak beres. Jadi kalau kita pergi kemanapun, karena begini ya, nggak usah jauh-jauh lah ya, di kabupaten lain kita jalan, kita lihat nih es nggak beres, benar nggak nih, sama nggak rasanya, kan pasti seperti Iya, itu ya, betul. yang ditakutkan apa, sama nggak gitu. Nah, Jadi gimana cara menjaganya itu ya, menjaga kualitasnya itu kalian? Ya, jadi sebelum mitra itu bergabung, join kita ada persyaratan segala macam. Pertama modal usaha paket gitu. Nah, kita sebelum dia buka, kita datang terjun langsung untuk training. Iya untuk trainer ya. Nih. Trainernya langsung Jadi? Ada kawan satu Oh. lagi kita yang apa namanya, nemani kita dari awal buka. Dari awal buka. Dari ya. awal buka. Nah, jadi rasa tuh tetap sama, terjaga. Tetap sama, Nah, mungkin kalau kalau mungkin nanti terjadi perbedaan, mungkin kesalahan di karyawan. Di mungkin. karyawan gitu ya. ya. Jadi yang kalian kasih juga apanya, bungkusnya itu juga Ya, sama. kemasan yang berlabel itu tetap sama. Ya, bahan-bahan lah semua Iya, dari bahan. sini. Dari sini. Nah itu 150 yang sudah. Kira-kira sudah ada lagi belum yang hari ini sudah terdaftar atau kontak, sudah ada komunikasi mereka mau buka dan sebagainya? Ada Bang, Masih terus banyak. mengalir ya? Masih banyak. Masih banyak ya. Kita satu hari bisa buka 4 cabang baru. 4 cabang baru. Dan ini masih berjalan terus. Apakah semua outlet nggak beres ini udah dimasukkan dalam apa? Maps. Artinya memudahkan orang-orang yang pingin gitu loh. Oh, betul. Oh, kan nggak semua orang pingin, toh dia jalan tadi mana gitu kan, di kabupaten mana, tiba-tiba cari es nggak beres gitu. Begitu diketik di Google Map langsung terdekat sekian kilometer. Gitu. Iya. Mungkin itu kebijakan mitra itu Bang. Nanti kita Kebijakan mitra, saran yang bagus juga untuk kita.
Nanti mitra kita sarankan untuk pasang mappingnya di Google Map. Iya, jadi orang kan kalau bertamu apalagi Sumatera ini destinasi wisata juga. Iya, Kan? benar. Entah dari Pulau Jawa sana, pulau-pulau yang lain datang ke Atau mudik Sumatera ya, ini mudik. ingin ingin minum es nggak beres gitu, bingung nyarinya kan. Ntar rupanya berpikirnya mungkin karena ownernya yang punya di Asahan, tak taunya di sebelah dia mungkin ada gitu kan. Tapi kalau setiap outlet ada di daerah itu mungkin pasti booming bang. Kalau kita info kan di Aceh itu ada di Banda Aceh 2, di Langsa ada 3, di Sigli ada 1, di Melabuh ada 1. Oh, di Melabuh ada satu. Untuk di Riau dia di Pekanbaru ada 1, di Panam. Kemudian di Sorek ada 1. Oh, di sore udah ada. Ada bang, itu Bagan Batu ke atas sudah. Bagan Batu, Balam, Manggala Johnson, Mahato. Mahato ya. Itu ya Bagan Siapi-api. Oh ya, dari bisa ya. masuk Ya, itu. masuk situ dia. Masuk dari apa bisa bagian api. Sekitar Rokan Hilir, Rokan Hulu hampir semua ada. Hampir semua ya. Jadi kalau untuk masih daerah kisaran gitu ya, itu masih outletnya masih Yudi sendiri yang pegang, bukan Eh, hanya yang pertama gitu. Kalau untuk kisaran kita masih kisaran. kecamatan di Asahan ini udah Oh, mitra. Asahan masih. Oh, kalau dia kecamatan mitra, Mitra. Kalau kota khusus kota kisaran kita. masih kita. Oh. Nah, kemudian ini kan tadi bicaranya kayaknya enak-enaknya aja nih. Asal buat Iya. jual. Nah, paling sedikit tadi lah kena bully itu pun 1 hari kan gitu. Nah, ini kan tentu kan semua berproses pasti ada duka gitu kan. Ada ya dinamika lah, suka duka itu kan dalam kehidupan setiap aktivitas apapun pasti ada. Nah, membangun dari awal tadi sampai hari ini kira-kira bagaimana yang dilalui, kepahitan yang dilalui, atau punya pengalaman yang memang pernah jenuh gitu, ingin kembali bekerja sajalah, cari kerjaan gitu, ngantor gitu, Oh gitu. pernah nggak atau bagaimana? Untuk perjalanan es nggak beres khususnya mungkin di awal aja bang. Di awal ya. Di awal saat kita dibully, kemudian merek itu ditertawakan. Bisa jadi kalau lewat di depan gerobak kita ketawa-ketawa tapi nggak singgah. Oh gitu. Dan alhamdulillah beriringnya waktu orang coba rasa, ternyata enak gitu. Iya, benar. Nah, enak. Jadi balik lagi. Jadi ada anak sekolah atau anak-anak SD merengek sama orang tuanya, mak tak boleh es nggak beres. Dimarahi bang, karena apa es nggak beres dibeli? Nah, dibilang ya betul. Ternyata orang tuanya lewat, oh ini rupanya es nggak beres betulan ada gitu kan. Nah mungkin karena di awal itu kita merintis kata es nggak beres sebagai merek, disitulah mungkin beratnya. Tantangan ini benar berhasil atau enggak? Atau memang betul inilah strategi marketing yang pas gitu kan? Tapi memang bisa kalau ya kita bukan mau menganalisis secara ilmiah, tapi bisa saja karena memang kepenasaran orang tadi gitu. Iya betul. Kemudian yang jadi pembicaraan tadi dari awal bully-bully sedikit dan sebagainya itu kan mungkin menjadikan orang ingin tahu, Penasaran ya? penasaran. Tidak penasaran lebih tinggi gitu. Dan alhamdulillah memang es nggak beres menjadi inspirasi untuk pedagang-pedagang kecil. Lainnya. Oh gitu. Mungkin mereka tidak menjadi mitra tapi mungkin ingin menyamakan, menyamakan dengan merek-merek lain itu is okay lah. Mungkin kita sebagai nggak apa-apa sebagai inspirasi. Iya, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan pakai brand kita. Es nggak beres lah pula kan gitu, itu lain. Karena brand kita kan sudah dipatenkan di Kementerian Hukum, jadi khusus mitra aja. Nah, gitu. itu menarik itu. Jadi masyarakat kita, mungkin anak-anak muda atau masyarakat kita hari ini kan mungkin punya ide juga, pemikiran mungkin yang ingin membranded gitu ya, branded, di tapi secara mereka hukum, tidak sah punya secara hukum gitu. pemahaman tentang ke sana. Nah, atau masyarakat juga pada nggak paham ini, tiba-tiba begitu punya Yudi kok es nggak beres kok punya badan hukum gitu. Bagaimana mengawalinya dulu, kenapa terpikir untuk mempatenkan ini dulu? Nah, kebiasaan orang gitu bang, kalau kita sudah di atas kebanyakan ikut-ikutan gitu. Nah, contoh seperti es kepal Milo, jeruk peras, di mana beberapa meter pasti ada dapat. Iya. Benar. Dulu es kepal Milo kan.
betul. Nah, jadi untuk melindungi produk kita, mungkin sebagai produk original kita harus patenkan merek. Yang pertama untuk melindungi penjual dan melindungi konsumen. Ya, dan pastinya kalau aku ditanya wajar itu karena ini ide gagasan yang harus dipatenkan kira-kira Iya. gitu. Nah, jadi merek itu untuk melindungi si punya merek dan kemudian pembeli sebagai konsumen dia harus mempunyai hak untuk mendapatkan produk yang benar sesuai. Betul. Gitu. atau yang dari asli dari kita. Nah, jadi untuk mengurus hak paten itu sebenarnya mudah sekarang, Mudah sekarang. nggak mesti kita ke kantor Kementerian Hukum. Oh, sistem online ya? Sistem online. Oh, prosesnya sistem online ya? prosesnya apa saja itu yang dia Prosesnya kita masukin berkas gitu secara online, gitu. terutama dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Itu ada surat rekomendasi Rekomendasi dari kabupaten lah ya. kabupaten, surat keterangan UMKM, kemudian identitas diri lah. Itu tinggal kita masukin aja, tapi setelah kita masukin kita dapat nomor permohonan yang itu bisa dipakai karena sertifikat asli itu dapat setahun kemudian. Oh, setahun gitu. kemudian ya. Kemudian setelah kita daftar, karena di kementerian itu apa namanya dipublikasikan dulu apakah ada yang banding atau enggak yang mempunyai merek yang sama selama gitu. setahun itu ya. Selama Kemudian ini apa namanya? Bagaimana mereka memverifikasinya gitu? Apakah ada tim verifikasi yang langsung ke pengusahanya selain tadi ya ada yang menggugat dan sebagainya? Kita kurang tahu, tapi di situ kita dapat keterangan bahwa mereknya dipublikasikan dulu, Bang. Oh, mereknya gitu. Dipublikasi dulu sama kementerian. Apakah ada yang mengklaim ini mereknya siapa gitu? Oh gitu. Iya, Itu iya, berapa iya. lama ya Yud ya? Setahun nggak? Setahun. Oh, setahun. Setahun kita baru dapat sertifikat. Oh gitu. Tapi secara kan apa sudah sah SKBR-nya masih sebenarnya. 8 bulan ya, tapi sudah berpikir untuk itu udah setahun ya sebelum Iya. ya. Betul nggak? Oh. Nah, jadi siapa yang meniru tanpa izin pemegang hak, dia nggak boleh. Itu Oh. bertentangan dengan hukum. Ya, melawan hukum bisa di Itu yang disebut dengan hak kekayaan intelektual. Selain S nggak beres, ada rencana yang lain nggak Yud buka? Belum ada. masih fokus itu ya fokus, mengembangi jaringan Jadi ya, dengan jaringan. bubur ayam senja Jakarta apa dulu kemarin ya? Iya, sejak April lah. Senja April ya. Itu nggak ada rencana lagi Yud. Ya, ada rencana, cuma kita mau cari tempat yang Iya, permanen dulu, harus Kak. stay ya Betul. gitu ya. Jadi makannya juga nyaman gitu ya. Iya dong, aku tunggu. Siap. Bener. Enak loh. Sebenarnya dia sih yang ngawali dari Jumat Berkah itu. Suaraku. Ya, benar. Iya kan? Ya, benar ya. Heeh. Kemarin barengan sama mungkin ada komunitas Jumat berbagi. kan. Iya. Kita ada sedekah keroyokan kemarin. Iya, iya. Benar. Mau Ya. buat inovasi rasa lagi nggak sih gitu kan? Karena kan tahu dong kita ini Iya. ya pengen rasa yang terbaru gitu. Jelas ada Kak, karena kita programnya sebulan atau 2 bulan sekali ada rasa baru. Oh, gitu. jadi sekarang rasa sudah berapa 37? rasa? 37 rasa. 37 rasa. Dan ini nggak bisa disamakan dengan mungkin produk-produk yang sama dijual di yang lain-lain gitu ya, di pasaran. Mungkin mereka bisa ikut cara atau penyajian juga sama. Tapi kemasan. rasa boleh lah diapakan. Mungkin gitu. Artinya kita bisa menang di banyaknya rasa. banyaknya rasa. Jadi yang kita bilang yang bekerja, yang jadi apamu yang bekerja di sini kan gitu ya. Yang bekerja mereka itu juga dilatih kah dulu? Ya, dilatih Kak. Dilatih. Tetap Baru dilatih. diletakkan di outlet. Letakkan di outlet. Oh, diletakkan di outlet. Karena dengan 37 rasa mereka mengingat itu nggak kan gitu ya? Ya. Sebenarnya gampang nggak? Heeh. Semua 37 sama, penyajian, pembuatan sama, cuma beda di rasa aja. Oh, beda di rasa. Jadi best sellernya itu rasa apa ya gitu? Coklat, mangga, blueberry, nah itu. Nah, itu Biasanya. yang best seller. Nah, penasaran juga nih. Pelangganmu itu dari apa ya? Dari apakah anak sekolah ataukah sudah kita bilang ke atas gitu? Karena banyak Atau kan ini beragam. Ya, pelanggan beragam memang. Kebanyakan hampir 70% anak sekolah. anak sekolah. Karena kita jual cuma 5.000 kan, terjangkau. Oh, standar ya harga. Jadi kita rekomendasikan outlet itu dia buka di depan sekolah, atau tempat keramaian teman misalnya, lapangan, tempat-tempat
seperti itu. Iya. Seperti itu. Nah, pendidikan sendiri kan Untuk sekarang masih SMA bang. masih SMA. Coba kemarin kuliah di Darul Uloom. Mm-mm. 2 semester nggak sanggup apa sibuk kerja. Sibuk. Ada wacana? Belum ada sekarang Bang. Belum ada ya. Dari Darul Uloom pindah ke Amik Royal. Kami Royal. Gitu juga, Gitu juga, 2 dua semester semester. pindah. Beda. Pindah ke STI, gitu juga bang. Udah lagi. jadi guru tuh Iya. sekarang. Sekarang tuh udah jadi guru, udah jadi dosen dia. Iya, Udah betul. dosen terbang, udah keliling Iya, terus iya. dia. Karena kita kemarin kuliah sambil kerja gitu. Ternyata yang kalah kuliahnya bang. Kuliahnya. Iya. Apa karena tidak bisa membagi waktu nih Yud? Kan begitu ya? Ali? Bisa jadi kak. Kemudian biaya juga. Biaya. Kemarin kita susah di biaya. Tapi kalau Iya. sekarang kan susah di waktu dia, bukan di susah di biaya. Kalau Iya, biaya iya. udah Oh, nggak iya, udah susah nggak lagi. lagi. Alhamdulillah udah. Nah, cuman mungkin susah di waktu karena kan apalagi hari ini kan dia proses pengembangan kan pasti. kan. Iya benar. Jadi karyawan udah berapa ya Yud ya untuk kisaran gitu kan? Kisaran ya. Udah lupa gua. Udah aku hitung. 2, 3. Mungkin lebih dari 10 kak. Lebih dari 10 ya. ya. 15 ada lah. Dan itu anak-anak muda semua. Anak-anak muda semua. Anak-anak muda. Tapi udah tamat sekolah semua. Iya. Udah tamat sekolah. Teman-teman SMA ya. Ya kalau memang kalau di total dari seluruh outlet rata-rata outlet mempekerjakan dia 2 sampai 3 Udah orang. nggak usah dihitung. Masih dihitung ya? Kena Kena pula? pajak lu. Iya. Jangan itu. Artinya sudah orang udah bisa Sudah membayangkan memberdayakan 150 Iya. outlet, artinya kalau dirata-ratakan sekian berarti sekian kan orang udah Iya, bisa benar. mengukurnya. Selain Udah itu, beres. selain 3 provinsi, ada yang sudah tertarik di provinsi-provinsi lain mungkin yang sudah ada berkomunikasi atau langsung atau melalui yang sudah kirim pesan. Nah, jadi yang sudah tertarik udah menghubungi kita itu ada dari Kalimantan, Oh, dari- Kalimantan sudah ada. Kalimantan? ada Batam, Oh, Jawa, Jawa ya. Aha. Jawa sudah ada. ada bang, Tangerang, Brebes, Semarang, Oh. udah ada. Cuma mungkin belum dilajah. Jadi sedikit Kak, aku sedikit mengenal Yudi ini. Heeh. Ya kalau jejaring sebenarnya karena dia juga berorganisasi gitu kan. Jadi jejaring ya itu kan bagian dari itu. Tambah lagi sekarang ini jejaring dari gak beres ini kan semakin berkembang, jejaring dia semakin luas. Pokoknya jejaring dia cepat memberikan pesan itu Nah, jus. itu Luar juga biasa. satu ini ya, satu kelebihan Ya, ya. satu Karena kelebihan. jejaring. Apa benar itu karena jejaring itu enggak? Atau melalui media sosial? Dan melalui media sosial. Media sosial. Ya, media sosial itu kan jejaring juga gitu. Jejaring juga itu Aku media pikir tadi sosial itu kan jejaring organisasi ya, loh. enggak loh, benar. Jadi kawan-kawan dia kan berteman dengan banyak orang ini. Ya, Nah, kemudian ketika dia berteman dengan banyak orang dan bukan orang kisaran saja, dia kawan-kawan organisasinya berteman, ngobrol sama yang ini, kemudian ya ada yang nge-share dan lain sebagainya, itu kan jejaring gitu, Mas. Tapi kalau ruang lingkup kita ya di sini-sini aja kan agak lambat dia gitu, itu yang kemarin. Tapi luar biasa ya bisa menggunakan seperti itu. Atau ada gagasan baru lagi ingin membuka selain merek baru lagi, produk baru lagi yang mungkin nggak lengkap nih minum kalau nggak ada iya, betul. makannya gitu kira-kira bagaimana Jadi planning kita mungkin tahun ini, tahun ini ya. paling lama tahun depan kita mau buka kafe gitu bang. Yang mungkin nanti akan di franchise juga. Dengan branded nama Oh, yang dengan sama. nama yang sama. Dengan nama yang sama. Oh, jadi benar. kafe nggak beres. Kafe. 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 Nah, jadi kafenya itu kita rencanakan bertema anak muda dan orang tua lah gitu kan. Iya. Dia bisa buka 24 jam Aha. dari pagi sampai pagi lagi. Oh, Jadi kita sediain sarapan, Di makan malam. kisaran ya. Kisaran dong. Kita Kisaran, awal ya. dulu dari kisaran. Ya kalau pesanku harapannya tetap yang besar di kisaran. Iya betul. Iya. Apalagi benar. ini kan proyeknya sepertinya besar. Iya. Aku berharap bagaimana orang memang punya pilihan betul untuk singgah. Kan kita kota lintas. Iya. Iya. Orang untuk singgah. Jadi kalau dalam bahasa ekonominya kan orang cari makan di luar, kemudian belanjanya tempat kita. Kira-kira begitu kan. Iya. Tapi ya gitu harus kita membuat tempat pilihan-pilihan gitu orang untuk duduk.
Dan salah satu pilihan nanti ya kita berharap Yudi memberikan tempat yang terbaik Ya. untuk orang-orang yang Untuk anak-anak lintas muda ya. ingin singgah gitu. Terus anak muda. Itu tahun ini rencana? Rencana tahun ini ya. Tahun ini. Iya. Tapi dia menciptakan itu satu malam aja bisa berubah rasa. Iya benar, langsung berubah Terus. rasa ya. Dengan pembulian. Jadi pembulian itu jadi positif ya. Betul Pak. Nah, Benar. Nah itu pengalaman menarik mungkin Yuda. Itulah yang membuat kita kurasa ya, membuat kau juga nggak membenci mereka mungkin yang Jadi mungkin campur. pertama ada yang komplain, tapi ada juga yang membuli. Tapi kan kurasa hari ini kalau mungkin kemarin mungkin ya yang membuli terlalu panjang mungkin ya pasti kan sebagai manusiawi lah agak emosi dan sebagainya walaupun tertahan di dalam. Tapi mungkin hari ini senyum mungkin ya, ya kan? Iya. Itu jadi hal yang indah hari ini kan. Betul. Ah, kan? Karena aku juga pernah merasakan seperti itu gitu kan. Ketika pada saat itu ya kayaknya Kiamat lah dunia. kiamat dunia gitu. Mengingat-ingat masa itu gitu. Karena tanpa ada mereka kita nggak terpicu, tapi dengan itu Tanpa mungkin adanya terpicu haters ya. ya. Tuh satu malam luar biasa itu ah. Kemudian terus lanjut tadi ada mau disampaikan. Sebenarnya kalau jadi pengusaha itu mental harus kuat. Mental ya. Mental. Jadi hal-hal yang kayak seperti tadi, kita dibully, kita di komen netizen yang enggak gitu kan. Ya biasa aja. Kita anggap itu sebagai penyemangat gitu ya. Iya. Nah, jadi ada sebuah cerita nih, Bang. Cerita tentang kata entuli. Oh. Jadi kata entuli ini kata yang paling kecil di antara kata yang lain untuk pada sayembara perlombaan untuk naik ke sebuah tower mungkin ya. Nah, di bawah tower itu banyak penonton melihat para kata-kata ini untuk manjat. Nah, kata ini diremehkan karena katanya kecil gitu kan, kemudian tower itu tinggi dibandingkan kata-kata yang lain besar-besar dan lompatannya tinggi. Di separuh pertandingan para penonton ini bersorak-sorak gitu. Oh, kamu pasti kalah gitu. Jadi kata-kata besar ini mendengarkan teriakan penonton ciut gitu. Jadi jatuh gitu kan atau Hilanglah semangat. hilang semangatnya. Nah, tapi kata kecil ini langsung terus lompat terus sampai sebagai jadi pemenang. Ternyata rahasianya kata ini tuli, Bang. Oh, iya. Nah, kita harus tidak harus mendengarkan banyak orang-orang berkata apa. Yang penting kita harus terus tatap masa depan. Masa depannya. Yang bisa kita ambil pelajaran dari kata kecil ini. Ya, kalau mau kita kawan-kawan yang melihat video ini mau berwirausaha, yang pertama adalah mental. Nah, ini masuk tips ini. Yang pertama, Ya, pertama mental. harus kuat. Mental Bahwa kuat. jatuh atau gagal dalam berwirausaha itu pasti ada. iya. Bahasa kerennya jangan mudah baper ya. Jatuh bangun itu biasa. Di komen sedikit sama konsumen nggak enak segala macam. Di komen balik. Terus nggak mau jualan lagi atau Oh, jadi berantem. gitu. jadi berantem. Ya, biarin aja. Gitu. Kedua, terus Kedua, take action. take action ya. Jadi apapun yang kita pikirkan pada satu bagus atau rencana kita udah bagus, Pelajari, action, langsung jalan gitu. Jadi langsung jalan ya. jangan berpikir yang nggak bagus dulu atau kira-kira ini laku atau enggak atau ini untung nggak gitu. Itu belakangan. Nah, di sambil jalan itu pasti ada kesalahan, mungkin nggak enak atau kurang garam misalkan, atau ada sedikit komplain dari konsumen. Nah, itu lagi disitu kita perbaiki. Dari kesalahan itu kita bisa menjadi sempurna. Di situ tipsnya. Jadi yang pertama tadi yang kita bilang mental ya. Mental. Mental. Terus yang kedua Take action. Terus ambil langkah. Oke, itu termasuk tips dari Yudi. Payah ini loh. Makanya. Tapi Yudi nggak pelit nih ngasih apa nih ya, saran tips Iya. kepada anak muda yang biasahan ini kalau ingin Ada membuka orang. bahasa kerennya tuh kalau kami selalu duduk di ngobrol-ngobrol di warung itu kan bahasa kerennya. Orang
nani intelektual. Ya, ini cakep, Jangan mau nani intelektual. ide, gagasan dan sebagainya Tapi kan. ke action. Tapi cukup di situ aja. Ke Nani action. intelektual. Jadi itu NATO itu no action talk only juga ya. Ya, Jangan. kalau bisa dia apa yang kita pikirkan langsung kira-kira bagus atau kita kira ini udah matang, kita pikir langsung kena aja jalan gitu. Masalah Apa ya? Iya. Nggak perlu harus takut gitu ya. Dan ini ragu nih, laku kah? Ya. Nanti habis modal nih kalau kita buat kan Iya, gitu ya. Nanti Tuh. nggak laku. Tumpur Sama. nanti kayak segitu. Benar. Itu pikiran yang di awal-awal kita mau berwirausaha itu seperti Pasti itu. ya. Nggak mau buat ini sih Yud, kaos t-shirt gitu yang apapun pemikiran tetap juga jawabannya nggak beres gitu. Iya. Ada Kak rencana? Ada. Kan bener kan? Jadi itu merchandise yang bisa yang bisa dijual juga. Jadi kalau untuk di Sumatera Utara ini udah cukup familiar lah brand Benar, SNH benar. beres. Tapi orang nggak tahu bahasanya itu Yudi gitu. Iya. Kenapa nggak sih di apanya itu, di logonya itu fotonya Yudi gitu? Nggak Tapi beres. sebenarnya kalau lihat apanya muka dia itu. Iya Ya kan? memang. Muka dia Tapi itu. siluet. Cuman kan nggak apa dia hanya Iya, nggak gitu jelas sih ya. Baik. Kalau di awal pembuatan logo ada wajah itu memang kita udah ini yakinkan bahwa ini identitas kita bang. Jadi ini brand kita gitu. Dengan nama doang. Nah, jadi tidak hanya nama tapi ada logo. ini kayaknya nggak abdul kita kalau nggak minum es nggak beres ini. Udah buka? Udah bang. Mana? Ini kirim. Dan terus Ini nggak abdul nggak. Pesan dulu kak. udah bang. Apa? Bang. Yang seller. Apa mau nyuruhkan tuh? Seller. Gimana tuh kayaknya mau turun? Enggak, mangga. Di. Kamu bang. Mangga Yang boleh seller mangga? dong. Mangga satu. Mangga satu sama Iya, Coklat. satu sama coklat. iya. Mangga satu, coklat satu. Kemarin itu sempat ya ada yang apa ya? Abang. Yang plagiat ya? Banyak bang. Banyak. Banyak udah. Udah somasi semua. Udah. Jadi kayak di tebing itu ada 2, ada 3 gitu lah. Jadi, di Asan ini kemarin di Sekama satu. Asli bulat-bulat itu termasuk logonya juga di plastik itu sablon sendiri. Jadi kan. begitu kau somasi, Ya kita ingatkan aja bang. Karena Iyalah. mungkin dia nggak ingat. ya awalnya kan Nggak pasti ingat. itu somasi kecuali dia udah disomasi Iya. masih Iya iya. tetap iya. juga. Oh. Ya kalau itu gugat aja lah buat Iya. pelajaran. Oh ya, apalagi kalau dia setiap daerah kan karena kalian sudah apa ya bekerja sama gitu, franchise gitu kan mereka juga menjaga ya. Iya jaga kak. Menjaga gitu. Ada juga sih yang buat istilah-istilah lain tapi hampir sama gitu Iya itu tadi lah. Merek-merek yang Merek-mereknya, lain. iya. Atau merek-merek Ya, yang nggak ya. bener lah. Iya Ya benar. silahkan saja, Iya, silakan. silahkan saja. Terinspirasi gitu kan. Ya. Cuma yang kalau sudah tahu, kalau kita yang pertama pasti tahu. Iya, rasa ya. Rasa kemudian merek ini pasti dari awalnya dari es nggak beres. Kayak ada entah apa gitu kan, apa merek-merek Besera dari segala macam lah begitu kan. Awalnya kita es nggak beres. Nanti di sini tetap dipertahankan nggak nih outlet pertama ini ya? Tetap kak, ini mau direnovasi nih. Oh, ini iya. modern apa sih? Iya bang. Bapak. Nah, nih. Udah nggak usah kak. Ya udah nggak usah. Nah. Thank you. Jadi guys, ini dia barangnya. Nah, es nggak beres. Ini rasa apa nih? Mangga bang. Rasa mangga ini termasuk salah satu yang best seller. Rasa mangga. Kita tes dulu. Luar biasa. Emang nggak beres rasanya guys. 5.000 banyak bang ya. 5.000 banyak, Asli. enak, Gulanya asli. original. Kita nggak pakai gula kak. Oh, jadi apa? Susu aja. Susu saja ini ya. Susu manis. Jadi Jadi ada, kerja sama dengan kadar gulanya sudah banyak merek di situ. tertentu lah. enggak juga, Enggak. Kita banyak nawarin susu, branding bener. susu. Cuma kita harus cari yang pas gitu. Oh,
ada yang murah kemurahan, ada yang mahal. Oh jadi waktu penasaran saya ini kalau begitu ini kalau pegang seru nih. Jadi susu itu udah semuanya dicoba? Udah Kak, kita semua tes rasa susu. Ada yang amis, bau amis. Gitu. Ada yang wangi susunya kuat kali, jadi rasa buah kita kurang gitu kan. Jadi kita pakai merek yang pas. Oh, jadi ini bukan gula gitu Nah, ya? ini Susu. tertarik aku dengan bahasa Yudi tadi bahwa kadang susu itu rasanya ini, rasanya itu. Nah, yang membantu Yudi ini atau Yudi sendiri atau ada yang membantu merasakan hal-hal seperti itu sampai sedetail itu? Gitu. Saya sendiri Bang. Sendiri ya? Sendiri, ya. Nah, itu dapatnya dari mana? Apakah memang dari kecil sudah terbiasa Terasa. komplain dengan masakan gitu kan? Biasa kan gitu, Ya. komplain dan ini keasinan, ini Atau pecinta kemanisan dan kuliner sebagainya. nih? Apa yang aku suka itu yang aku bilang Bang, itu aja. Oh, Nah, gitu. karena ada susu dia yang amis susunya terasa kali. Rasa ya. Ada yang nggak amis tapi bau susunya kuat kali sehingga rasa buahnya atau wangi buahnya hilang. Ya, ini nggak terasa bau susunya nggak terasa gitu. betul. Makanya tadi saya bilang tadi asli ya rasa Nggak kayak gulanya gula. gitu. Nggak pakai gula. Nggak kayak gula Nggak rupanya pakai gula, gitu. nggak pakai serai gula. Wow. Lihat kemasannya ini. Kemasannya ini steril nih. Dengan ini dipesan di sini kah atau keluar kota? Ke Jawa Kak. Oh, di Dari Jawa. Oh, ininya masih dari Masih Jawa dari ya. Jawa ya? Cuma kita label dari di sini. Label Oh, ya. Labelnya dari sini. Nah, Jadi dengan masih harga plastik aja ya dari sana ya. Iya. Nanti Dengan harga yang murah, packingannya juga steril seperti ini gitu kan? Sampai berpikir gitu. Pernah lo terbersit lo kemarin waktu kakak beli dengan harga segini. Untungnya di rasanya, mana? Untungnya di mana? Kan sampai kayak gitu ya mikirnya. Karena orang kan maunya untung banyak, Ya, betul. modalnya sedikit kan gitu ya. Ya ini jarang loh orang ngebuat minuman dengan yang packingan yang mahal seperti ini gitu, yang bagus gitu. Jadi kalau untuk margin keuntungan satu porsi itu sekitar 25-30%. Itu udah dapat. standar dia, standar pengusaha ya. Iya. Standar pengusaha gitu. Iya, benar. Artinya dia bisa membuat seperti itu gitu. Dengan ya semua dipuaskan gitu. Dari mulai pelanggan dipuaskan, pengusaha juga dipuaskan, kan dapat semua. Nah, ini yang menarik plastiknya hari ini gini. Ini kan plastik yang kalau bisa dibilang ini begitu kita minum dibawa pulang plastiknya bersihin, ini masih bisa digunakan lagi nih. Bisa. Recommended. Memang plastiknya berkualitas. Kadang kan Iya. enggak, kadang kan Iya. plastiknya karena kan kita dalam hal penggunaan plastik ini kan agak Iya. mulai dibatas-batasi Batasin gitu. gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan kayak plastik seperti ini kan recommended untuk kita pakai Nanam. kembali. Nanam, Enggak. nanam sayuran. Enggak, di rumahnya masih bisa. Banyak hal yang bisa digunakan untuk ini gitu. Apalagi kalau ada anak sekolah dan sebagainya, dia bisa untuk simpan dan apa-apa di dalam dan sebagainya. Ini Bisa looknya alat tulis kuat. ya, alat tulis. Itu Bisa. lihatlah tadi. Di membukanya agak Kayak payah, sulit gitu. Kuat memang ini gitu. Oke, terima kasih Bang Yudi yang sudah meluangkan waktunya dengan kita bersama ngobrol, ngulik, bicara tentang kesuksesan beliau yang cukup menginspirasi bagi kita-kita, terutama kami lah berdua. Terima kasih waktunya Bang Yudi. sama-sama. Terima kasih juga motivasinya untuk semuanya. Lain waktu kita mungkin ketemu lagi, dan yang jelas doa untuk Bang Yudi sukses terus. Amin. Ditunggu Amin, amin. kreasi-kreasi terbarunya, ditunggu inspirasi-inspirasi barunya untuk dikeluarkan di tahun 2020 ini. Mungkin gitu saja. Oke, Jangan sampai ya. lupa subscribe kata siapa si ajudan pribadi. Pribadi subscribe Iya, jangan lupa prep. Like, komen untuk membantu kita terus menggali konten-konten kreator yang ya memberikan inovasi atau mendidik untuk kita bersama. Mungkin itu saja. Oke. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.